Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Dimas Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Hai adik-adik semua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kita masih bertemu. Salam dan salam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah adik-adik, seperti biasa kita akan melanjutkan pelajaran fisika, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi dari besaran. Dan di pertemuan sebelumnya kita juga sudah memaparkan besaran dibagi dua, yaitu besaran pokok dan juga besaran turunan. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bahas materi tentang besaran turunan. Dan di sebelah sini kakak telah tuliskan pelajaran di pertemuan sebelumnya, yaitu besaran pokok, di mana besaran pokok itu ada 7, ya kan dek? Dari panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan juga jumlah zat. Dan perlu digarisbawahi bahwa besaran pokok itu adalah besaran yang berdiri sendiri tanpa diturunkan dari besaran manapun. Artinya hanya memiliki satu satuan tunggal, ya. Nah, otomatis untuk besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Pasti kan? Oke, untuk itu kakak tuliskan definisi dari besaran turunan. Jadi definisi dari besaran turunan adalah besaran, ini dia, besaran yang diturunkan. Bisa dilihat kira-kira tulisan kakak? Bisa ya? Besaran yang diturunkan. Diturunkan dari mana? Diturunkan dari langit? Tidak ya, diturunkan dari besaran pokok. Besaran yang diturunkan dari besaran, kalau kakak sebelah sini bisa kelihatan? Bisa ya? Nah, yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, satu, ini poin pentingnya. Yang kedua, selain dia diturunkan dari besaran pokok, memiliki lebih dari satu satuan. Definisi yang kedua ya, memiliki lebih dari satu satuan. Masih ingat satuan itu yang mana? Satuan itu adalah yang ini dekku, meter, kilogram, second, kelvin, ampere. Contohnya di pertemuan sebelumnya kakak tuliskan tinggi badan Kak Ulfa adalah 150 cm. Nah, cm itu adalah satuan, sedangkan tinggi itu adalah besaran, dan 150 itu adalah nilai dalam bentuk angka. Begitu ya. Jadi di sini dia lebih dari satu satuan. Kak, contoh besaran turunan itu apa kak? Ya, perhatikan ya. Kakak buat di sini contohnya. Ini contoh. Yang pertama adalah kita kembalikan ke matematika. Pernah dengar kata-kata luas? Pernah ya? Di fisika luas itu adalah simbolnya A. A besar ya. Kenapa? A itu adalah luas permukaan. Dalam bahasa Inggris luas permukaan itu adalah area. Jadi area itu adalah A. Beda ya dengan matematika. Kalau matematika itu simbol dari luas adalah L. Karena kembali ke bahasa Indonesianya. Sedangkan kalau di fisika itu kembali ke bahasa Inggrisnya, ya kan? Jadi luas itu bahasa Inggrisnya adalah area gitu kan? Jadi simbolnya adalah A. Baik, kita kembalikan ke matematika. Bahwa luas itu rumusnya adalah apa dek? Rumusnya adalah panjang, ya kan? Kali lebar. Nah, panjang dan lebar ini adalah tunggal sebenarnya. Kalau kita kembalikan matematika kan dek, ini yang dikatakan sebagai panjang, ya kan? Ini dikatakan sebagai lebar gitu ya. Yang ini dikatakan sebagai tinggi. Nah itu. Kalau dia berada pada 3 dimensi, kakak jabarkan seperti ini. Nah ini ya. Jadi yang dikatakan dengan panjang itu ini kan, ini L, atau di matematika panjang, di sini lebar, dan ini garis putus-putusnya adalah tinggi, ya. Di matematika, luas itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Berarti panjang kali lebar. Panjang, kan ada 2 nih. Berarti panjang satuannya adalah meter. Lebar satuannya apa? Meter. Berarti meter kali meter sama dengan apa? Meter kuadrat. Gitu. Ya. Jadi kalau sudah meter kuadrat, itu udah berapa satuannya? Sudah ada 2. Berarti di sini perhatikan. Memiliki lebih dari satu satuan. Berarti sudah ada 2 satuan, makanya ini dikatakan sebagai besaran turunan. Diturunkan dari mana? Diturunkan dari
panjang, ya kan? Panjang kan simbolnya L, ya. Satuannya adalah meter dan tunggal cuman meter aja, ya kan? Sedangkan di sini ada 2, yaitu panjang kali lebar. Berarti sudah ada nih 2 dimensi, ya kan? Kalau di matematika namanya 2 dimensi. Kak, kalau yang 3 dimensi bagaimana? 3 dimensi itu adalah bangun ruang. Kalau kita perhatikan gambar yang ini, Dek. Kalau kakak jabarkan gambarnya kira-kira gini. Kakak bikin ke atas nih. Atau kita buat seperti ini aja ya. Kalau dia volume, ada bayangannya. Tap. Ya kan? Ini dikatakan titik. Nah, ini dikatakan sebagai panjang, lebar, dan tinggi. Ini kan 3 dimensi nih. Berarti kalau 3 dimensi itu apa? 3 dimensi itu adalah volume. Nah, ini adalah volume. Berarti volume itu satuannya adalah apa? Rumusnya perhatikan. Panjang kali lebar kali dengan tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi sama dengan apa? Berarti meter kali meter kali meter. Meternya ada berapa kali? Meternya ada 3 kali. Berarti meter pangkat 3. Seperti ini. Meter pangkat 3. Baik. Kak, selain ini kan Kak sama-sama diturunkan dari panjang. Kalau misalkan konversi, boleh nggak Kak? Antara panjang dengan waktu, atau antara waktu dengan massa, atau antara waktu dengan suhu, begitu. Bisa Kak? Bisa. Kita ambil contoh. Contoh besaran selanjutnya setelah luas dan juga volume. Selanjutnya kakak buat di sini. Kira-kira kakak tuliskan seperti ini. Kakak masih kelihatan? Ini kecepatan. Kelihatan kakak? Kelihatan ya? Kecepatan. Kecepatan itu simbolnya adalah V. Simbolnya adalah V. Kenapa simbolnya V? Karena bahasa Inggris dari kecepatan itu adalah velocity. Maka kakak bikin di sini velocity. Ya, velocity. Jadi velocity itu adalah bahasa Inggris dari kecepatan. Simbolnya adalah V. Nah, V itu rumusnya apa? V itu rumusnya adalah jarak, ya. Jarak. Jarak itu adalah panjang. Panjang itu berarti meter, ya kan? Berarti di sini kakak bikin jarak itu simbolnya adalah S. Jarak dibagi dengan waktu. Waktu itu T ya. Baru kakak bikin di sini waktu. Nah, waktu satuannya apa? Satuannya adalah sekon. Simbolnya adalah T kecil. Lebih rinci, kakak tuliskan. Ayo, kakak tuliskan bahwa V itu sama dengan S dibagi dengan T. S dibagi dengan T. Maka kita kembalikan ke satuan. Satuan dari jarak apa? Satuannya adalah meter. Berarti meter per sekon. Itu adalah satuan untuk besaran kecepatan. Tapi kayak gini kita buat, Dek. Itu di matematika atau di fisikanya lebih dominan digunakan yang perkalian. Kembali di eksponen ya, perpangkatan. Kalau seperti ini kan kalau kita kembalikan meter per sekon. Dalam bentuk perkalian, per ini berubah menjadi pangkat negatif. Maka meter dikali sekon minus 1. Itu ya. Ini satuan untuk kecepatan. Untuk ini merubah dari meter per sekon menjadi ms minus 1, pangkat minus 1, pelajarannya di matematika eksponen atau perpangkatan. Di pelajaran kelas 3 SMP dipelajari, juga di kelas 1 SMA dipelajari, Dek. Ya. Sampai di sini pertemuan kita untuk besaran turunan, tapi untuk jenis-jenis besaran turunan berikutnya akan kakak lanjutkan di video berikutnya. Klik aja video berikutnya ya, atau lihat playlist kakak pelajaran fisika kelas 10 besaran dan satuan. Sampai di sini pelajaran kita, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia dan selalu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.